Halo Sobat Bersinar semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Azura Almira. Teman-teman semua bisa manggil aku dengan Jura. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber kita, yaitu ada Faizal Nofrianto. Halo teman-teman semuanya. Boleh langsung kenalan nih, Jura? Boleh dong. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Faizal Nofrianto. Teman-teman semua bisa manggil aku Ajo. Dan aku merupakan bagian dari Duta Anti Narkoba BNNK Solo. Oke, jadi kita semua bisa manggil Faizal dengan sebutan Ajo. Ya, boleh Jura. Oke, sekarang kita bertemakan dengan Sumpah Pemuda nih, Jo. Ya. Nah, berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita tahu kejadian itu terjadi pada 28 Oktober 1928. Nah, menurut Ajo, apa sih makna dari kejadian itu? Menurut Ajo ya Jura, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan sebagian penting dari sejarah Indonesia, Jura. Karena kita tahu bahwa sebelum tahun 1928, perjuangan masyarakat Indonesia atau Nusantara bersifat kedaerahan, di mana orang Sumatera membela Sumatera, orang Jawa membela Jawa, begitu juga dengan Kalimantan dan juga pulau-pulau lainnya, Jura. Namun ketika peristiwa tersebut ada pada tahun 1928, muncul gagasan revolusioner, bagaimana mereka harus bersatu untuk melawan penjajahan. Dan di sana mereka mengakui bahwa mereka memiliki satu nusa, bangsa, dan bahasa sebagai Indonesia, Jura. Betul banget ya, berarti kita tahu bahwa mereka masih muda nih, tapi memiliki visi yang sangat besar untuk memajukan Indonesia. Iya, mereka bersatu untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia, Jura. Oke, Jo, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Nah, berbicara tentang distraksi nih, Jo. Apa sih, Jo, tantangan besar yang dihadapi oleh remaja atau masyarakat yang ada di luar sana, Jo, untuk menuju Indonesia Generasi Emas tahun 2045? Menurut Ajo, tantangannya tentu sangat berbeda dalam masa penjajahan dulu dengan sekarang, Jura. Dimana pada masa penjajahan kita melawan penjajah yang benar-benar nyata dengan angkat senjata. Sedangkan kita pada generasi saat ini, kita melawan penjajahan dengan bentuk seperti adanya cyberbullying, hoax, dan juga banyak hal-hal seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan juga ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Jura. Dan aku juga ingin mengutip apa yang telah disampaikan oleh Soekarno, di mana beliau mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian lebih sulit karena kalian melawan bangsa sendiri. Dan melawan bangsa sendiri itu ya seperti yang telah aku sampaikan tadi, Jura, seperti cyberbullying, hoax, dan juga ujaran kebencian, Jura. Oke. Nah, setuju banget sih, Jo. Kita tahu para remaja-remaja di luar sana banyak sekali yang penasaran dengan keadaan Indonesia pada sekarang ini. Banyak sekali yang kayak orang yang suka narkoba, cyberbullying seperti Ajo sampaikan tadi. Dan itu tentu dengan adanya peran pendidikan dan juga keluarga di sana tentu sangat membantu untuk mencegah para remaja untuk melakukan tersebut, Jura. Betul banget, Jo. Untuk pertanyaan ketiga, kalau kita kaitkan dengan Indonesia Emas tahun 2045, gimana sih, Jo, peran pemuda untuk mencapainya? Menurut aku ya, Jura, peran pemuda untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu sangat penting dan krusial, Jura. Karena pemuda-pemuda saat ini akan menjadi bagian dan menjadi pionir utama dalam Indonesia Emas 2045. Dan menurut aku ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, Jura. Karena kita ketahui bahwa Indonesia dengan banyaknya sumber daya alam seperti tambang, kekayaan bumi, pertanian, dan juga banyak hal lainnya, tentu dengan banyaknya sumber daya tersebut seharusnya kita bisa menjadi negara maju. Namun kenapa kita masih menjadi negara berkembang? Karena salah satunya adalah sumber daya manusia kita yang belum memadai untuk mengelola hal tersebut. Jadi, kita sebagai pemuda harus belajar dengan giat, kita harus menemukan minat kita dan jati diri kita, sehingga kita bisa belajar dan bisa menguasai bidang yang kita minati. Sehingga kita bisa menjadi ahli di sana dan kita bisa mengambil peran penting untuk kemajuan Indonesia. Dan yang kedua adalah, ketika kita sudah menjadi ahli di bidang yang kita kuasai, kita perlu memiliki pegangan moral dan juga integritas. Pendidikan moral sejak dini tentu sangat penting bagi kita, Jura. Karena ketika kita memiliki pendidikan moral yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan juga bisa mementingkan kepentingan masyarakat, Jura. Yang ketiga adalah ketika Indonesia Emas 2045, pemerintah harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan, Jura. Karena kita ketahui Indonesia Emas 2045 ini bisa menjadi visa bermata dua, Jura. Ketika pemerintah mampu mengelola dan memadai hal-hal untuk masyarakat yang produktif tersebut, menyediakan lapangan pekerjaan, tentu ini akan menjadi suatu hal yang membanggakan dan bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Namun ketika pemerintah tidak mampu memaksimalkannya, tentu ini akan menimbulkan banyak masalah, Jura. Seperti timbulnya pengangguran, dan pengangguran tersebut bisa
menyebabkan banyaknya kriminalitas Jura, sehingga ini akan perlu menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah untuk menyiapkan Indonesia. Berarti masih banyak ya Jo yang perlu kita ubah, harus bisa kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan mengambil hal-hal positif, semangat juang Sumpah Pemuda pada saat itu ya Jo. Iya, dan kita juga harus bersatu agar bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Betul. Oke teman-teman, luar biasa banget sih obrolan aku dengan Ajo pada kali ini. Nah Jo, ada nggak sih Jo pesan atau kesannya untuk pertemuan kali ini Jo? Ya, paling kesan dan kesannya yang mau Ajo sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah kita sebagai generasi muda harus bisa menjauhi hal-hal negatif yang akan mempengaruhi kita. Karena kita adalah generasi emas Indonesia yang akan menjadi pionir masa depan pada tahun 2045. Nah Jura, kita dari BNN juga mempunyai slogan untuk melawan narkoba Jura. Oh iya, apa tuh Jo? Nah, jadi slogannya itu adalah War on Drugs for Humanity, HUHA. Oke Jo, oke. Boleh kita cobakan Jura? Boleh Jo. War on Drugs for Humanity, HUHA. Oke, nah betul banget yang disampaikan oleh Ajo tadi teman-teman semuanya. Mari kita menjadi pemuda yang sehat, cerdas, dan berintegrasi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Nah, sekali lagi ingat ya teman-teman, jauhi narkoba, kobarkan semangat, dan terus beraksi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Merdeka!